Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan calon P3K yang akan mengikuti ujian di pertengahan September ini. Kali ini saya akan mengupdate tentang soal dan pembahasan kompetensi sosial kultural. Ini adalah versi terbaru menyesuaikan passing grade dan penskoran yang sudah ditetapkan oleh Panselnas. Dalam hal ini kalau kita lihat dari ketiga kompetensi yang dipersyaratkan untuk lulus PG, barangkali untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara sebenarnya tidak terlalu perlu dikhawatirkan karena setiap jawaban ada nilainya. Yang paling penting barangkali diperkuat adalah teknis. Namun dalam kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang kemungkinannya akan muncul terkait dengan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh panitia. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk kompetensi sosial kultural sendiri, ya, jumlah soalnya ada 20 dengan kisi-kisinya adalah di sini disebutkan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan satu, kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua, kemampuan hubungan sosial, ketiga, kepekaan terhadap konflik, keempat, pengendalian diri, dan kelima adalah empati. Nah, ini yang akan kita bahas ya, soal-soal terkait dengan kisi-kisi ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sikap menerima perubahan sosial ditandai oleh hal-hal berikut ini. A. Perubahan diterima karena sesuai dengan unsur-unsur budaya masyarakat. B. Bila resiko perubahan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Lalu C. Agen perubahan adalah anggota masyarakat yang pintar dan disegani. D. Agen perubahan adalah anggota masyarakat yang memiliki kedudukan sosial. Kemudian E. Menerima perubahan karena menguntungkan diri mereka sendiri. Dari 5 option ini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan sistem penskoran yang dibuat oleh panitia, jawaban manapun yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu mendapatkan nilai dari sini. Nah, terkait dengan sikap menerima perubahan sosial ini, kita akan lihat teorinya. Ya, sikap perubahan sosial itu ditandai oleh, ini yang pertama, yang paling utama adalah menerima perubahan karena menguntungkan diri mereka. Lalu yang kedua, perubahan diterima karena sesuai dengan unsur-unsur budaya masyarakat. Yang ketiga, bila resiko perubahan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Dan yang keempat, agen perubahan adalah anggota masyarakat yang pintar, disegani, dan memiliki kedudukan sosial. Nah, terkait dengan konsep ini, maka dari sini yang paling sempurna nilainya, karena semua tadi punya nilai, adalah jawaban E. Ini yang paling sempurna. Ya, kemudian akan berurut kalau kita coba bagi penskoran dari jawaban ini, maka penskorannya Bapak Ibu sekalian ya, sesuai dengan konsep ini, E itu skornya 5, kemudian A itu 4 ya di nomor 2, B itu 3, kemudian C adalah 2, serta D adalah 1. Nah, ini yang nanti akan Bapak Ibu kumpulkan sehingga mencapai passing grade yang dipersyaratkan. Walau secara khusus untuk kompetensi sosial kultural tidak disebutkan, namun gabungannya adalah 130 ya, antara manajerial dan sosial kultural. Lalu yang kedua, berikut ini merupakan alasan Pancasila memenuhi syarat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah: A. Merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. B. Mampu menampung keadaan pluralistik yang dialami bangsa. C. Memberikan jaminan tercapainya kehidupan yang adil dan makmur. D. Mampu menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian E. Menjamin berlangsungnya demokrasi dan HAM. Terkait pertanyaan nomor 2 ini, alasan Pancasila sebagai syarat pandangan hidup bangsa Indonesia, menurut saya jawaban yang paling bernilai maksimal itu adalah A. Ya, merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Sehingga kalau kita uraikan penskorannya, di sini tampak bahwa A itu skor 5, kemudian B ya, barangkali yang paling mendekati setelah A, mampu menampung keadaan pluralistik yang dialami bangsa. Lalu C, ini yang paling rendah, memberikan jaminan tercapainya kehidupan yang adil dan makmur. Ya, barangkali Pancasila bukan penjamin kehidupan adil dan makmur. Lalu D, mampu menjamin keutuhan NKRI. Lalu ini juga termasuk skor rendah.
E. Memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi HAM. Sehingga yang paling tepat adalah A. Nomor 3, pernyataan berikut yang merupakan faktor penghambat perubahan sosial adalah. Nah, di sini masing-masing diberikan opsi: A. Sistem sosial yang tertutup, B. Pendidikan yang buruk, kemudian C. Berprasangka terhadap perubahan atau hal-hal baru, D. Komposisi penduduk yang homogen, stabil dan tidak ada konflik, kemudian E. Konservatisme elit. Terkait dengan soal kita ini, penghambat yang paling utama adalah sesuai konsepnya. Kita lihat dulu konsepnya. Faktor penghambat perubahan sosial yang paling pertama itu adalah komposisi penduduk yang homogen, stabil dan tidak ada konflik. Ya, kedua, sistem sosial yang tertutup. Lalu ketiga, pendidikan yang buruk. Keempat, konservatif elit. Yang kelima, berprasangka terhadap perubahan atau hal-hal baru. Nah, poin penting atau utama di sini adalah nomor 1. Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah D. Kalaupun kita mau bagi penskorannya sesuai dengan konsep ini, maka di sini tampak bahwa A itu skor 4, kemudian B 3, C 1, D tadi 5, dan E adalah 2. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, pernyataan berikut yang termasuk dalam faktor horizontal kemajemukan masyarakat adalah A. Etnis, ras atau asal-usul keturunan, B. Pendidikan, C. Budaya material, D. Pemukiman, E. Bahasa daerah. Terkait dengan soal ini, faktor horizontal kemajemukan masyarakat yang paling utama yang membuat masyarakat itu beragam itu adalah opsi A. Etnis, ras atau asal-usul keturunan. Ini yang paling dominan menurut saya di masyarakat kita. Ya, kalau pendidikan itu memang faktor kecil, ada juga budaya material, kemudian pemukiman dan bahasa daerah. Soal yang berikut Bapak Ibu sekalian, upaya dari anggota masyarakat agar dapat mengatasi kesenjangan sosial adalah A. Mengakui kesalahan yang telah dibuat, B. Kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi, C. Menghargai pendapat anggota keluarga lainnya, D. Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja, E. Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama. Nah, terkait dengan ini, upaya dari anggota masyarakat agar dapat mengatasi kesenjangan sosial yang paling utama itu adalah kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi, lalu mengakui kesalahan yang telah dibuat. Yang ketiga, kesediaan untuk menerima kehadiran sanak saudara dan seterusnya. Sehingga dengan dasar ini maka jawaban yang memiliki skor paling tinggi adalah di jawaban B. Nomor 6, upaya mencegah disintegrasi bangsa dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. A. Membangun harmonisasi kehidupan masyarakat. B. Membangun kehidupan politik yang demokratis. C. Membangun nasionalisme sejak dini. D. Meminimalisir kesenjangan sosial. E. Membangun ekonomi yang berkeadilan sosial. Nah, terkait ini barangkali adalah konsep umum ya. Nah, di sini upaya paling utama mencegah disintegrasi bangsa menurut saya adalah membangun nasionalisme sejak dini ya, dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan seterusnya. Jadi opsi yang paling tepat yang memiliki skor tertinggi adalah C. Nomor 7, kemajuan zaman telah menyebabkan perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan kemajuan zaman. A. Hilangnya permainan tradisional juga termasuk. Ya, benar. B. Cara berpakaian juga berpengaruh. C. Gaya hidup juga berpengaruh. D. Emansipasi wanita juga berpengaruh. E. Cara berkomunikasi. Nah, yang paling memiliki skor tertinggi sesuai dengan pertanyaan ini, perubahan sosial yang terjadi tengah-tengah kita sekarang ini adalah cara berkomunikasi. Ini Bapak Ibu sekalian secara menyeluruh, karena adanya media sosial menyebabkan perubahan cara berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Sehingga yang paling tinggi menurut saya di sini adalah E. Nomor 8, dampak negatif perubahan sosial terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Terjadinya kesenjangan ekonomi, betul. B. Munculnya kesenjangan antar daerah, benar. C. Munculnya disintegrasi sosial, benar. D. Munculnya paham radikalisme, benar. E. Munculnya kenakalan remaja, benar. Yang paling berbahaya di sini adalah jawaban D, ya, munculnya paham radikalisme. Nomor 9, pernyataan berikut penyebab
penyebab tercepat terjadinya perubahan sosial adalah A. Penyebaran budaya, B. Inovasi terbaru, C. Akulturasi unsur kebudayaan, D. Adaptasi sosial, E. Asimilasi. Nah, terkait jawaban ini, maka yang paling cepat penyebab terjadinya perubahan sosial itu adalah adanya atau munculnya inovasi baru. Ya, sama seperti munculnya TikTok sebagai media sosial. Ini barangkali langsung diterima di seluruh elemen masyarakat. Itu. Nomor 10, kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah adanya perpecahan dalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mengandung keberagaman adalah A. Sikap dan perilaku kebersamaan, B. Sikap dan perilaku toleransi, C. Sikap keterbukaan, D. Sikap dan perilaku gotong royong, E. Sikap dan perilaku saling membutuhkan. Kesemua opsi ini adalah bagian dari pertanyaan, namun karena di sini meningkatkan persatuan dan kesatuan paling utama adalah C, ya, yakni memiliki sikap keterbukaan. Soal nomor 11, pernyataan di bawah ini yang merupakan faktor penghambat integrasi nasional adalah A. Pemaknaan ideologi nasional yang berlebihan, B. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, C. Kurangnya toleransi, D. Kurangnya kepastian hukum, E. Kurangnya kesadaran diri. Nah, terkait soal kita ini, faktor penghambat integrasi nasional paling utamanya adalah pemaknaan ideologi nasional yang berlebihan. Nah, ini yang barangkali menjadi faktor penghambat utama kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga jawabannya adalah A. Karena kalau kita lihat, upaya meningkatkan persatuan bangsa itu ada beberapa langkah. Yang pertama, hukum Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan, serta tidak menimbulkan perpecahan atau disintegrasi wilayah dan ideologi. Lalu 2, hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan atau pribadi. Lalu 3, keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum atau penindasan. 4, toleransi agama, suku, dan ras harus ditingkatkan. 5, meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi ideologi atau pandangan ideologi yang berlebihan itu adalah salah satu penghambat integrasi nasional. Nomor 12, pernyataan di bawah ini yang merupakan dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, B. Menimbulkan konflik antara yang kaya dan miskin, C. Menimbulkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, D. Terganggunya kestabilan perekonomian bangsa, E. Munculnya sikap pesimis terhadap pemimpin. Nah, terkait ini kita lihat dulu dampak negatif akibat keberagaman budaya paling utamanya adalah adanya isu sosial, kemudian kekerasan atau atas dasar agama, separatisme, perusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang lain. Nah, terkait nomor 12 ini, maka jawaban yang paling tepat adalah menurut saya C. Menimbulkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Itu karena adanya isu-isu sosial. Jadi yang paling tepat itu adalah C. Nomor 13, ketika dalam tim kerja Anda banyak yang berbeda agama, maka sebagai ASN sikap Anda adalah A. Selalu bersikap waspada, B. Menjaga jarak dengan mereka, C. Bersikap tenang dan biasa saja, D. Berusaha toleran dan menghormati perbedaan, E. Bekerja hanya dengan rekan seagama saja. Nah, terkait dengan cara berperilaku ini, ya, maka yang paling memiliki nilai skor di sini paling tinggi adalah C. Bersikap tenang dan biasa saja, tidak terpengaruh. Di dalam fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini dapat kita jelaskan. 1. Peka memahami dan menerima kemajemukan, ini paling utamanya. 2. Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persatuan. 3. Mengembangkan sikap toleransi, ya. Jadi kuncinya di toleransi dan persatuan. 4. Mendayagunakan perbedaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. 5. Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu sekalian untuk kita mementingkan diri atau kelompok, ya, terkait dengan faktor-faktor yang disebutkan di soal ini, sehingga paling tepatnya tadi adalah C. Soal berikut nomor 14 ini. Di bawah ini yang merupakan faktor internal yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah, ya, faktor internalnya A. Bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk, B. Adanya penemuan baru, C. Konflik masyarakat, D. Terjadinya pemberontakan, E. Adanya peperangan. Nah, terkait dengan faktor-faktor internal, kita coba lihat faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya secara umum dibedakan atas faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal adalah paling utama bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk,
kemudian adanya penemuan baru, konflik masyarakat dan pemberontakan, kemudian lingkungan alam, peperangan dan pengaruh kebudayaan lain. Nah, oleh karena itu, ya, jawaban opsi yang paling memiliki skor terbesar menurut saya adalah A, ya, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Nomor berikut, Anda baru saja pindah ke suatu kota baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan Anda kalau di lingkungan tersebut pentas musik dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik. Maka sikap Anda adalah sebagai ASN harus peka melihat kemajemukan. A, tetap mengadakan pentas musik toh tidak melanggar peraturan. B, mengganti tempat acara di gedung. C, membatalkan acara tersebut. D, berkonsultasi dengan pengurus RT setempat. Ini tujuannya maksudnya minta izin. E, mengganti acara yang lebih cocok dengan lingkungan tersebut. Nah, dari opsi yang diberikan menurut saya opsi yang paling tepat di sini, kalau kita lihat konsep berkaitan dengan fungsi ASN, yakni peka memahami dan menerima kemajemukan dan aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persatuan, adalah jawaban E. Ya, inilah skor yang paling tinggi. Soal selanjutnya, pernyataan di bawah ini merupakan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah A, peka memahami dan menerima kemajemukan. B, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. C, mendayagunakan perbedaan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. D, wakil pemerintah dalam setiap acara-acara adat dalam masyarakat. E, wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Nah, terkait dengan soal ini masih ada kaitannya dengan yang tadi, ya, yakni fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang paling utama di sini adalah peka memahami dan menerima kemajemukan. Inilah paling utamanya, ya, tugas kita atau fungsi kita di lingkungan masyarakat. Sehingga yang paling cocok adalah A. Soal nomor 17, sebagai seorang ASN, makna bekerja bagi Anda adalah, ini bergantung Bapak Ibu sekalian, A, beribadah. B, tugas. C, kewajiban. D, kebutuhan. E, mencari uang untuk nafkah. Masing-masing barangkali kita memiliki makna berbeda terkait ini, ya. Kalau menurut saya sebagai seorang ASN, maka bekerja bagi saya adalah C, suatu kewajiban. Soal yang berikut, dalam proses internalisasi budaya institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah A, pemerintah. B, masyarakat. C, sekolah. D, agama. E, keluarga. Nah, terkait dengan internalisasi budaya institusi yang berperan paling penting di sini adalah sekolah, ya. Inilah skor yang paling tinggi. Jadi jawaban yang paling cocok di sini kalau kita lihat adalah C. Nomor terakhir, Bapak Ibu sekalian, 19. Fungsi kebudayaan adalah A, untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya. B, agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. C, untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup. D, untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. E, untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Ya, terkait dengan semua soal ini barangkali ada benarnya. Namun terkait fungsi kebudayaan yang paling utama adalah D, untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, ya. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian gambaran soal ataupun prediksi terkait dengan kisi-kisi untuk mendapatkan nilai maksimal dari kompetensi sosial kultural, sehingga Bapak Ibu, ya, bisa mendapat ranking tertinggi atau peringkat tertinggi dalam formasi yang Bapak Ibu lamar. Kalau ada tinjauan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, ya. Mari kita saling memberi masukan untuk kesempurnaannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.